Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semua baik-baik saja ya. Sudah pada makan anak-anak ibu semua? Ya, sudah pastinya. Jadi pasti sudah bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat dan Pancasila sebagai sistem etika. Ya, kita akan mempelajari Pancasila sebagai sistem filsafat. Perlu kita ketahui, filsafat adalah mencari kebenaran dengan sebenar-benarnya. Kita ambil contoh seperti ini. Bumi itu kan bulat. Kenapa harus bulat? Pasti kita di situ sudah mulai berpikir ya, kenapa sih bumi ini bulat begitu? Kemudian sembari kita berpikir, pasti kita akan mencari kebenarannya. Kenapa sih bulat? Kenapa tidak segitiga, segi empat? Nah, disitulah kita akan berfilsafat. Itu sedikit mengenai filsafat. Ya, kita lanjut Pancasila sebagai filsafat. Di dalam buku Nurul Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Di sini ada beberapa ciri berpikir kefilsafatan. Yang pertama itu, sistem filsafat harus bersifat koheren. Apa sih yang dimaksud dengan koheren ini? Yaitu berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, yaitu mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, yaitu suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menimbulkan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, yaitu buah pikir hasil perenungan sebagai prasangka yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu yang pertama susunan kodrat jiwa raga, sifat kodrat manusia individu sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan.
Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat minoritas. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan kumulatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Perlu kita ketahui, etika itu apa sih? Etika adalah perilaku, sikap, sopan santun yang berada dalam diri manusia. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran saya kali ini. Lain kali kita sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.